Selamat datang para pecandu layar di channel Rangkumin Film, tempat kita akan membedah sebuah film yang berdurasi panjang, membuang waktu, menghabiskan kuota agar menjadi lebih singkat. Oke, sebelumnya siapkan niat baik dan kesabaran. Yuk kita lanjut. Di awal film, diperkenalkan pada Hans Menzel, seorang suami pria yang hidup dengan rutinitas bangun pagi, kerja, pulang tidur, ulangi lagi, begitu aja terus. Bahkan di hari Selasa pun dia selalu gagal membuang sampah karena ketinggalan truk sampah. Sampai di suatu malam, dua maling masuk ke rumahnya. Sang anak berhasil melakukan perlawanan. Istri panik. Hans, yaps, dia tak melakukan apa-apa, padahal punya kesempatan. Said let him go. Disinilah dunia seakan meremehkannya. Hans terlihat tenang, namun batinnya bergemuruh. Sampai di suatu pagi, keluarga kembali beraktivitas. Sang ayah bekerja, sang istri mengantar kedua anaknya. Di sela aktivitas mereka, sang tetangga yang suka flexing seolah-olah ikut turut prihatin untuk kejadian yang semalam. Yang sebaliknya malah terlihat mencemooh Hans, lalu pergi sambil berlalu. Sesampainya Hans di tempat kerja, yang pemiliknya tak lain tak bukan adalah mertua Hans sendiri. Sang mertua pun menyinggung tentang keinginan Hans untuk membeli perusahaannya yang telah lama dia pimpin. Ya, dan mertua pun mendukungnya. Scene beralih di salah satu ruang kediaman Hans. Dengan tenang, Hans menyambung frekuensi radio ala-ala agen rahasia dan membeberkan semua yang terjadi di malam perampokan itu. How long you been listening? They know, I know. You know, do what you didn't do. Look, yeah. Look. Hans mengunjungi ayahnya yang berada di panti jompo, sekedar bertanya kabar dan menyiapkan beberapa kudapan untuk sang ayah santap. Hey, Dad. You don't look okay. Sampai di suatu pagi, sang anak menanyakan gelang kucingnya. Disinilah alarm perang berbunyi, bukan karena harga, tapi karena itu milik anaknya. Selang berlalu, Hans kembali ke panti jompo untuk meminjam identitas sang ayah. Tak lupa, Hans membekali diri dengan membawa revolver sang ayah dan meminta restu sang ayah. Hans bergegas melacak perampok rumahnya, berbekal tato yang dimiliki sang perampok. Setelah beberapa studio didatangi, sampailah di satu studio tujuan terakhir. Hans menunjukkan identitas. Namun, hal tersebut disadari sang preman tua kalau identitas Hans telah kadaluarsa, bahkan 20 tahun tak berlaku. Diselingi penawaran dan perdebatan otot-otot menegang, sang preman tua mulai menyadari tato yang terdapat di lengan Hans bukan tato biasa. Ya, tato 7 skop 2 wajik yang berarti tangan yang buruk, sebuah penanda identitas mantan anggota unit militer elit yang berbahaya. Didapatilah informasi alamat perampok. Hans mendatangi mereka. Namun membiarkan mereka hidup karena melihat seorang bayi di sana. Keputusan yang penuh empati, manusiawi, tapi penuh dengan bara api. Saat menuju pulang, dia dipertemukan dengan para begundal-begundal kacrut, aboy rese. Tapi dia pada salah target juga sih. Saat seorang gadis diganggu,
Hutch berdiri, bukan dengan ancaman, hanya berkata, I'm gonna fuck you up. dan ya bisa ditebak, pertarungan brutal terjadi. Gigi tanggal, tulang patah, kaca pecah, sama napas terakhir martabat sang preman. Hutch juga membiarkan begundal-begundal tersebut memukulnya untuk memberinya rasa sakit, untuk mengingatkan siapa dia yang dulu. Walaupun kalah jumlah, Hutch tetap dapat memimpin pertempuran dan mengakhirinya dengan membantu salah seorang begundal dengan menyobek pembuluh darahnya sehingga dia dapat bernapas lega. Sesampainya di rumah, Hutch tak banyak bercerita kepada sang istri Becca. Hanya bilang dia merindukan saat-saat seperti dulu sambil mengobati lukanya. Just like old times, huh? Becca. Di sini kita diperkenalkan seorang mafia Rusia, psikopat elegan, Yulian, yang juga menjaga atau melindungi uang atau dana pensiun para mafia dengan wadah bernama Offset. Disinilah diketahui bahwa salah satu korban kebengisian Hutch adalah adik dari Yulian, sang mafia psycho. Sir. Yulian mengetahui kondisi adiknya hancur, bahkan sangat buruk. Связано с общаком. Сколько нам еще... Еспеньяч. Думаешь, ты как? Пару дней. Yulian pun menginterogasi semua kawan adiknya, tentunya dengan caranya yang brutal dan sadis. Yulian mendapatkan petunjuk dari Metrocat yang selalu dibawa Hutch untuk naik kereta ke tempatnya bekerja, yang terjatuh saat keributan di bis terjadi. When you made that tackle, you should see the other guys. Morning. Hutch diberitahu oleh seseorang di seberang telepon bahwa yang dihadapi bukanlah orang sembarangan. Disinilah sang penelpon menyarankan untuk mencari informasi di salon pangkas rambut. Related incidents that you love tonight. You know, from scratch, like I used to. It's been a while. Hutch pun menyambangi salon pangkas rambut dan mencari informasi tentang siapa Yulian. Mr. Mansell. What can you tell me about Yulian Kisnet? He's as bad as they come. As if he doesn't know who you are yet. Di sisi lain, Yulian terus melacak siapa pemilik Metrocat tersebut. He's got him at a nursing home downtown. Ability of your employment here. One blackmail package coming up. Dan didapatkanlah sebuah nama, Hutch Mansell, dari seorang karyawan yang akhirnya resign setelah tahu siapa yang dihadapinya. Yulian pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap Hutch hidup-hidup. Твою мать. The real question is, can we afford not to? Yes, right. We've always talked about going back. That would be one. Hutch menyadari bahwa anak buah Yulian datang untuk menangkapnya dan menyuruh seluruh keluarganya untuk pergi ke basement mengamankan diri, serta menyuruh sang istri untuk tidak menghubungi 911. Get the door, son! Don't call 911. Anak buah Yulian merangsek masuk ke rumah Hutch yang akhirnya terjadi pertempuran sengit dengan berbagai senjata berat serta adegan brutal pastinya. Walau akhirnya Hutch berhasil dilumpuhkan dengan penyetrum. Hutch yang tersadar berhasil membuka borgol dan kembali beraksi dengan mengacak-acak anak buah Yulian di dalam mobil.
Hutch segera memberitahu ayahnya bahwa tindakannya sudah terlalu jauh dan menyuruh ayahnya untuk berhati-hati dan bersiap siaga. Hutch dapat menjelaskan kepada Becca dan keluarga tentang yang terjadi, namun menyuruhnya untuk percaya saja. Diikuti Becca yang mengiyakan kemauan Hutch dengan mengevakuasi anak-anak. Hutch bercerita tentang masa lalunya pada para anak buah Julian. Dan menemukan gelang kucing anaknya. Fun fact. Hutch pun meledakkan rumahnya berikut anak buah Julian di dalamnya. Hutch bergegas pergi dengan menggunakan mobil tetangganya yang sempat meremehkannya. Di lain tempat, beberapa anak buah Julian mendatangi panti jompo, tempat di mana ayah Hutch berada. Yang tak disangka, sang ayah sudah mempersenjatai diri dan menghabisi anak buah Julian. Hutch membeli perusahaan yang dimiliki mertuanya. In this place. That's my offer. Deal. Julian mengetahui bahwa anak buahnya tewas terbantai melalui berita di TV dan siap untuk berperang dengan mengumpulkan semua anak buahnya. Sementara Hutch, dia mempersiapkan diri di gudang atau perusahaan yang telah dia beli untuk momen eksekusi para mafia. Tak menunggu lama, Hutch menyatroni duluan markas mafia Psycho, di mana di situ juga menjadi tempat Opsak menyimpan uang atau dana kotor mereka. Dar, musik mengalun, peluru bertebangan, uang berhamburan, cairan merah belepotan menjadi pengiring adegan di sini. Anak buah Julian, bergelimpangan, diikuti dengan pembakaran gudang tempat di mana para mafia menyimpan uang mereka. Tak berhenti di situ. Hutch mendatangi dan menonton Julian yang sedang karaokean dan memberitahunya bahwa dia telah memautak habis semua yang Julian miliki. Benar-benar nih, dipecundengi habis nih mafia Psycho. Tarik napas bentar. Untuk lanjut ke aksi kejar mengejar yang memang direncanakan Hutch untuk memancing pula Julian dan anak buahnya ke gudang. Kejar mengejar berhenti, Hutch terluka, bala bantuan datang. Saudara angkatnya, Harry, yang selama ini hanya terdengar melalui radio.
Ayah Hats dan kakek paling mematikan sedunia. Pertempuran berlanjut, ledakan tak terelakkan, jebakan mematikan menjadi santapan anak buah Yulian. Anak buah Yulian kandas, peluru habis. Tiba pertempuran one by one. Akhirnya Hats berhasil membunuh Yulian dengan bom ranjaunya. And your family will pay with Mr. Mansell. Di ruang penyidik, di mana para penyidik mendapat telepon dari seseorang yang menyuruhnya untuk membebaskan Hats tanpa syarat. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian yang berharga untuk rangkumin film. Ingatlah, tetap elegan di tengah kekacauan dan tetaplah bijak meski sedang tak punya uang. Siap.